Salam silat Garuda. Oke, teman-teman, kali ini saya ditemani murid saya yang gede ini, lebih tinggi juga ya. Ini sesuai permintaan dari teman-teman sekalian, agar saya membuatkan tutorial atau self defense, bagaimana cara mengatasi kalau kita dalam kondisi kejahatan, ya. Kita dijahati atau bertemu dengan kejahatan dengan sosok orang yang lebih gede dari kita. Jadi, yang pertama, siapapun dan seperti apapun lawan kita, kalau kita ditindak kejahatan, jangan pernah panik, jangan takut. Tapi kalau orang tidak punya bela diri, pasti cenderung takut, ya seperti itu. Karena tidak pernah merasakan yang namanya melakukan gerakan-gerakan yang ekstrim seperti ini. Cara membela diri. Yang pertama, yang pengen saya bagikan, kalau kita mendapati kejahatan, terus tiba-tiba kita mau dicekek kayak gini, apalagi kalau penjahat itu diem ya. Nah, cenderung dia akan dorong kita. Nah, kalau penjahat pasti kayak gitu, dia gak sini. Kalau penjahat gak mungkin akan lembut-lembut, ya, gak mungkin lembut kayak gini, pasti akan dorong kayak gini. Yang pertama, kalau sudah ada orang yang mendekat dengan tindak kejahatan yang mencurigakan, maju, ya. Jadi kita jangan sampai mau disentuh, maju, ya. Kalau di pencaksilat kita sudah diajari ya kayak gitu, jadi otomatis tangan-tangan kita lebih kuat dari penjahat itu. Maju, udah selesai ya, kayak gini. Kalau sudah kayak gini, kita buang ke atas ya, kita serang area rusuk seperti itu. Ini namanya kalau di kejahatan. Lagi ada gerakan-gerakan yang salah. Oke, saya akan bagikan wawasan juga. Sekarang pelan-pelan dulu. Ini gerakan yang salah. Pukul. Nah, ini salah. Karena yang kiri bisa mukul. Ya. Ini imbang. Tapi lagi kalau ke sini ini juga ada yang salah. Kenapa? Karena kita kesusahan. Jadi otomatis lagi ini juga salah, ya. Bukan salah cara nangkisnya. Kalau cara nangkisnya bener, cuman posisi kita yang salah. Lagi pukul. Nah, ini bener, cuman posisi kita salah. Nah, kecuali kita buang, kita kasih tendangan sabit, boom, bisa. Cuman ini terlalu bertele-tele. Kita kalau ditindak kejahatan sekali 1 detik, cek, nangkis, pukulan masuk, seperti itu. Oke, cekek. Nah, ini juga salah. Kalau kita mundur, cekek, kita mundur salah. Tapi gerakannya adalah nyamping. Lagi, ya, nyamping. Ya, baru kita kasih, ya, boleh bebas. Kalau kita sudah nyerong, pelan dulu 1, kita boleh mukul atau kita bisa pakai lutut, diem, kita bisa mukul rusuk atau kita pakai lutut, bisa kayak gitu ya. Bisa juga kalau kita mau masuk ke atas susah, kita harus ini ya, kita bisa pakai low kick, tendang kaki seperti itu. Oke, itu adalah gerakan yang benar. Lagi, ini yang benar, tadi yang salah ya. Nah, yang benar gini, nyerong. Tapi maju. Nah, ini salah. Mundur salah, tapi harus nyerong. Maju. Ya. Kayak gitu. Bisa pakai lutut. Kayak gitu ya. Oke, yang benar adalah nyerong, jangan mundur. Kalau lawan kita lebih besar. Kalau kita mundur nanti kita didekep. Oke, seperti itu. Itu keluar ya. Sekarang kita nangkep ke dalam. Cekek. Ini salah. Posisi kayak gini salah. Karena posisinya imbang. Pukul bisa. Mukul juga bisa. Ya, dia nendang bisa. Saya juga nendang bisa. Tapi yuk. Kalau kayak gini, pukul. Ya. Jadi nangkis ini dia mau mukul, kita bisa masuk. Kayak gitu. Jadi yang benar kalau kita pukul, nah ini salah.
Meskipun kita bisa mukul, dia juga bisa nendang. Namun kalau kita kayak gini, nah dia memukul juga susah ya, kayak gitu. Baru kalau kita bisa ini, kita bisa ikuti dengan kaki juga ya, 2 kali cekek tuh, dia memukul lagi, pukul 3, masuk, nah dia otomatis dia mundur, tarik, serang pakai kaki. Oke, bebas mau nyerang pakai apa aja, cekek lagi tuh, pukul lagi, serang dari belakang boleh, tergantung kecepatan kita ya. Oke, itu adalah teknik yang kedua. Sekarang yang ketiga, bagaimana kalau dia langsung nyerang kita, langsung mukul kayak gitu. Coba pukul ya, kayak gitu lagi, pukul. Oke, coba jab, gak mungkin kayak di film-film lagi ya, ini film, ini gerakan film, ini film namanya koreo. Kalau kita menghadapi pukulan, coba, nah kalau kita sudah melihat gerakan yang aneh dari orang lain atau orang yang sudah ingin mengancam kita, otomatis kita harus siap sebagai pesilat ya. Ingat, sebagai pesilat. Kenapa bela diri itu penting? Kita harus belajar bela diri karena apa? Kejahatan itu ada di sekitar kita. Orang ini mau nyerang kita, serang ya, otomatis kita jangan diem. Kalau kita diem, kita sok menjadi orang hebat. Oh, saya akan takis. Wow, jangan, no. Ini namanya koreo, pukul. Oh, ini koreo ya, pukul. Nah, ini bukan koreo. Dia mau nyerang kita, kita serang balik ya. Otomatis kalau kita mau berantem sama orang yang lebih gede, jangan kayak film. Oh, ini film, ini keren. Pukul lagi. Oh, ini film ya. Lagi pukul. Nah, itu film. Lagi pukul, pukul, tendang. Nah, ini film namanya ya. Gerakan yang diatur. Kalau kita belajar self defense, saya pernah mengajarkan memang cara menangkis pukulan. Namun itu basic-basic agar kita punya refleks. Tapi kalau kita sudah mengatasi posisi genting seperti ini, artinya kita jangan pakai koreo lagi. Kita harus pakai kecepatan kita. Pukul. Ya, tendang. Tendang. Ya, lagi pukul. Nah, kayak gitu ya. Jadi bagi teman-teman sekalian, sangat penting belajar bela diri di perguruan apapun. Yang penting di situ masih mengajarkan kita bagaimana untuk melakukan gerakan seakurat mungkin. Oke, Zubair aman? Aman. Oke. Itu saja dari saya ya. Semoga ini bermanfaat. Tutorial self defense ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Saya Heri Pras mengucapkan salam silat Garuda.